Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Ketua Arsenal, Sir Chips Kaswich pensiun dari jabatan yang sudah ia emban selama 7 tahun terakhir. Kaswich menduduki jabatan Ketua Arsenal sejak 2013 menggantikan Peter Hill-Wood. Selama masa kepemimpinannya, The Gunners merengkuh 3 trofi Piala FA. Sebelum mengemban jabatan sebagai Ketua Arsenal, ia telah berada di Dewan Klub sejak 2005 silam. Artinya, pria bernama lengkap Sir John Chippendale Dearly Kaswich ini telah mengabdi di Emirates Stadium selama 15 tahun. Sepeninggal Chips Kaswich, petinggi meriam London pun tinggal diisi oleh Stan Kroenke, Josh Kroenke, Lord Philip Harris, dan Ken Fria. Striker Watford, Troy Deeney mengaku kasihan dengan Liverpool karena sekalipun mereka akhirnya juara Liga Inggris musim ini akan hilang integritasnya karena dirusak oleh pandemi. Deeney menilai hasil apapun yang akan diterima The Reds musim ini bakal terasa tidak adil. Klub Merseyside itu padahal sudah menanti untuk mengklaim titel Liga pertama mereka sejak 30 tahun. Saya yakin ketika merujuk pada integritas di musim ini, itu sudah hilang. Saya kasihan pada Liverpool. Sebab tak peduli bagaimana hasilnya, mereka memang pantas memenangkan gelar Liga. Mereka pantas meraih trofi. Ryan Giggs mengaku ingin meniru gaya permainan Liverpool ke tim nasional Wales yang dilatihnya. Sejauh ini, ilmu kepelatihan Giggs sangat dipengaruhi oleh gurunya di United, yakni Sir Alex Ferguson. Ia menyontek gaya Fergie terutama dalam hal standar dan disiplin. Ilmu kepelatihan lainnya dia petik dari Louis van Gaal saat ia menjadi asistennya di Setan Merah. Namun Giggs mengaku sangat terpesona dengan permainan anak asuh Jurgen Klopp dan ingin menerapkan gaya mainnya ke timnas Wales. Selain terkagum-kagum dengan kinerja Klopp di Liverpool, Giggs juga mengaku terpesona dengan gaya kepelatihan Pep Guardiola di Manchester City. Liverpool telah menunjuk Barry Leutas sebagai pelatih baru tim U23 mereka. Pria berusia 39 tahun itu akan naik dari perannya sebagai pelatih U18 mulai musim depan. Dia menggantikan Neil Critchley yang meninggalkan The Reds pada Maret silam guna menangani tim Ligue 1 Blackpool. Saat menukangi tim Liverpool U18, Leutas telah menikmati 2 musim yang sukses. Salah satunya dengan memenangkan FA Youth Cup tahun lalu. Leutas sendiri telah berada di Liverpool sejak 2013. Setelah sebelumnya bekerja dengan Wigan dan Bolton. Setelah mendapatkan banyak pelajaran di Barcelona, Victor Valdés bakal menjadi pelatih utama mulai musim depan. Dia akan menangani Junior Atletico de Horta, klub kasta keempat di Spanyol. Sebelumnya, Valdés sempat berada di kepelatihan Barcelona sejak musim panas 2019, di mana dia bekerja sebagai pelatih kiper di skuad U19. Namun jabatan itu hanya dipegangnya selama beberapa bulan. Valdés dipecat pada Oktober 2019 karena melayangkan kritik keras kepada manajemen klub. Setelah menganggur sekitar 7 bulan, dia akhirnya menemukan klub baru yang akan ditangani di musim 2020-2021. Staf medis Atletico Madrid telah mendeteksi bahwa salah satu strikernya, Angel Correa, mengalami cedera otot pada kaki kirinya. Pemain asal Argentina tersebut dihantam cedera awal pekan ini dan masalah tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak klub. Yang menarik, cedera tersebut merupakan yang pertama sejak 2015 silam. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Correa dikabarkan tak pernah menderita cedera apapun. Kini, Correa menjadi pemain Los Rey Blancos kedua yang mengalami cedera pada sesi latihan. Setelah sebelumnya, Joao Felix juga alami cedera. Mantan Presiden Barcelona, Joan Gaspart, mengklaim Liga Spanyol akan dihentikan secara prematur seandainya Real Madrid dalam posisi memuncaki klasmen di tengah penangguhan Liga. Saat kompetisi dihentikan, Madrid masih berada di urutan kedua di bawah Barcelona dengan selisih 2 poin. Liga Spanyol sendiri rencananya bakal kembali digulirkan pada bulan Juni nanti. Jika sebelum penangguhan yang dikarenakan pandemi Madrid menyelesaikan sebagai pemuncak klasmen, maka La Liga akan dihentikan total. Philippe Coutinho bergabung dengan Barcelona sebagai pemain termahal dalam sejarah klub. Tetapi setelah 1,5 musim, ia dipinjamkan ke Bayern Munchen. Pemain internasional Brasil itu tidak bisa menunjukkan performa seperti yang diharapkan oleh Barcelona. Namun sekarang dia bisa membantu klub dengan cara lain, yakni dengan memasuki operasi untuk membawa Lautaro Martinez ke Camp Nou atau mengumpulkan dana untuk dimanfaatkan Barcelona guna membeli pemain baru. Klub Katalan sendiri ngebut ingin memboyong pemain baru pada
pada musim panas ini. Selain Lautaro, Al Barça juga membidik Miralem Pjanic. Barcelona dikabarkan ingin menjual 15.000 kaos guna mengumpulkan uang untuk memerangi pandemi. Mereka akan mengeluarkan kaos di stand di Camp Nou saat pertandingan melawan Atletico Madrid. Barca menginginkan laga versus Atletico di Camp Nou sebagai aksi solidaritas dalam perang melawan pandemi. Terlepas dari kenyataan bahwa pertandingan akan dimainkan secara tertutup, klub telah menciptakan kampanye yang disebut Aki Jugem Tots, yang berarti semua orang bermain di sini. Dan Barca sendiri ingin mengisi satu bagian di tribun stadion dengan kaos yang dipersonalisasikan dari tim utama. Presiden Lazio, Claudio Lotito, mengatakan dengan kembali bergulirnya Liga Italia merupakan kemenangan bagi sepak bola di negara tersebut. Keputusan bakal dilanjutkannya Serie A memang sangat disambut gembira oleh banyak pihak, salah satunya adalah Lazio. Terlebih, sang presiden klub adalah salah satu yang vokal memperjuangkan kompetisi kembali bergulir. Dirinya pun sudah yakin sejak dihentikan kompetisi Serie A bisa kembali dilanjutkan. Lebih lanjut, dirinya mengatakan Serie A merupakan salah satu liga paling penting dalam dunia olahraga. Presiden Brescia, Massimo Cellino, mengutuk keras rencana dilanjutkannya Liga Italia pada 20 Juni mendatang. Cellino mengungkapkan rencana tersebut adalah hal yang gila. Pasalnya, Liga Italia akan berlangsung dengan jadwal yang lebih padat. Bahkan mungkin akan lebih padat dari kompetisi lainnya seperti Liga Jerman yang telah bergulir. Rencana tersebut adalah hal yang gila. Pemain tak berlatih secara layak dalam 2 bulan terakhir dan langsung dipaksa bermain dengan jadwal yang sangat padat, ucap Cellino. Menurut pria 63 tahun tersebut, melakoni kompetisi dengan situasi saat ini akan membuat pemain lebih rentan cedera. Bintang muda sepak bola Prancis, Kylian Mbappe, kerap disebut-sebut sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan. Meski demikian, Mbappe tak terobsesi dengan penghargaan tersebut. Mbappe tak memasang target kapan harus meraih Ballon d'Or. Bagi penyerang berusia 21 tahun itu, prestasi klub dan timnas lebih penting. Menyenangkan kalau bisa meraihnya. Tapi itu bukan sesuatu yang membuatku tak bisa tidur. Aku merasa aku tidak harus meraihnya musim depan atau musim berikutnya. Tidak ada batas waktu. Erling Haaland baru bergabung bersama Borussia Dortmund pada Januari 2020. Namun bomber berusia 19 tahun itu tampaknya tak akan bertahan terlalu lama bersama klub Bundesliga tersebut. Pasalnya, nama Haaland kini sudah dikaitkan dengan beberapa tim seperti Real Madrid dan juga Juventus. Namun, ex-penyerang timnas Norwegia, Sean H. Kjorthoff, percaya bahwa Haaland suatu saat akan pindah ke Liga Inggris. Menurutnya, Liga Inggris adalah destinasi untuk pemain dengan nama besar dan ia yakin Haaland akan menjadi pemain yang besar. Dikabarkan oleh situs resminya, Liverpool berminat merekrut bek PSG Thomas Meunier. Pemain timnas Belgia itu akan berstatus bebas transfer di akhir musim ini. Kontrak Meunier bersama PSG akan habis pada musim panas 2020. Kampion Ligue 1 itu dilaporkan tidak tertarik memperpanjang masa bakti bek 28 tahun tersebut dan siap melepasnya di bursa pemain mendatang. Jurgen Klopp tertarik memboyong Meunier ke Anfield. Ex-pemain Club Brugge itu rencananya diplot sebagai pelapis Trent Alexander-Arnold di sektor kanan pertahanan Liverpool. Dilaporkan Tribal Football, Real Madrid telah memasukkan nama Wilfred Ndidi ke dalam daftar belanja musim panas 2020. Para petinggi Real Madrid melihat Ndidi sebagai alternatif jika mereka gagal mendaratkan Eduardo Camavinga dari Rennes. Los Blancos dikabarkan tak senang dengan Rennes yang mematok harga Camavinga sebesar 75 juta euro. Sebaliknya, Madrid serius mempertimbangkan kepindahan untuk Ndidi yang memiliki kontrak dengan Leicester hingga 2024. Dari lanjutan Bundesliga, tuan rumah Freiburg harus menyerah dari Bayer Leverkusen dengan skor 1-0. Kedua tim mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata. Kebuntuan baru terjadi di babak kedua saat Kai Havertz membobol gawang Freiburg di menit ke-54. Atas kemenangan ini, Leverkusen naik ke posisi ketiga sedangkan Freiburg belum beranjak dari peringkat ke-8. Gelandang muda Leverkusen, Kai Havertz menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Freiburg. Satu golnya membuat ia mencatatkan rekor baru di ajang Bundesliga. Havertz menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga yang membukukan 35 gol sebelum berusia 21 tahun. Total 35 gol di Bundesliga itu sudah ia koleksi sejak musim 2016-2017. Pada musim ini sendiri, Havertz telah mengkoleksi 11 gol dari 26 penampilan bersama Leverkusen di Bundesliga.
Hari Jumat kemarin, Dewan Olahraga Spanyol mengumumkan bahwa La Liga akan secara resmi dilanjutkan pada 11 Juni. Pertandingan antara Sevilla melawan Real Betis akan menjadi partai pembuka La Liga setelah ditangguhkan selama 3 bulan. Saat ditangguhkan pada 12 Maret silam, La Liga sudah berjalan 27 pekan. Itu berarti klub-klub La Liga harus menuntaskan 11 laga tersisa dalam kurun waktu 5 pekan. Barcelona saat ini tengah memimpin klasmen dengan 58 poin atau unggul 2 angka dari pesaing terdekatnya, yakni Real Madrid. Liverpool tampaknya tak akan merayakan gelar juara Liga Inggris di Stadion Anfield. Dikabarkan Sky Sport, pihak kepolisian Inggris meminta beberapa pertandingan Liga Inggris dihelat di tempat netral. Total ada 5 laga yang diajukan. 3 di antaranya adalah laga-laga Liverpool. Uniknya, beberapa laga itu juga kemungkinan jadi laga penentu gelar bagi The Reds. Hal ini tentu membuat fans Liverpool tak bisa menyaksikan perayaan timnya di kandang mereka sendiri. Kompetisi tertua di Inggris, Piala FA telah dijadwalkan akan kembali dilanjutkan. Sebelum dihentikan, ajang tersebut telah memasuki babak perempat final. Babak perempat final sendiri bakal dimainkan pada 27 dan 28 Juni. Kemudian semifinal pada 18 hingga 19 Juli dan partai final pada 1 Agustus 2020. Untuk venue dan waktu kick-off sendiri belum ditentukan. Laga semifinal dan final biasanya digelar di Stadion Wembley. Pada ajang ini, beberapa tim kuat masih bertahan seperti Manchester City, Manchester United, dan juga Chelsea. Pertandingan final Liga Champions 2020 sedianya akan digelar di Stadion Atatürk Olimpik Istanbul, Turki. Namun menurut kabar terbaru, kota Istanbul menarik diri sebagai tuan rumah babak final. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan tidak akan adanya penggemar yang datang di laga puncak. Andai para fans tidak diizinkan datang menyaksikan laga final, maka tuan rumah tidak akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Terkait masalah tersebut, pihak UEFA terus memantau perkembangan lebih lanjut. UEFA dijadwalkan bertemu dengan perwakilan pemerintah Turki untuk membahasnya lebih lanjut. Jikapun Istanbul batal menggelar laga final, kota Lisbon dilaporkan sebagai kandidat utama untuk menggantikannya. Diego Costa akan menghadapi persidangan pada 4 Juni atas kasus penipuan pajak. Costa dituduh menggelapkan uang kewajibannya kepada negara lebih dari 1 juta euro dengan tidak menyatakan pendapatan lebih dari 5,15 juta euro ketika pindah dari Atletico ke Chelsea pada 2014 silam. Costa juga dinilai tak menyertakan pendapatan lebih dari 1 juta euro dari hak image. Akibat kasus ini, Costa terancam hukuman penjara 6 bulan dan denda sebesar 507.208.000 euro. Meski demikian, bomber Atletico itu bisa menjalani hukuman tanpa penjara. Pasalnya, hukum di Spanyol memberlakukan bahwa jika vonis di bawah 2 tahun dapat diganti dengan denda. Daftar atlet terkaya 2020 versi Forbes telah diumumkan pada 29 Mei kemarin. 2 mega bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ternyata tidak menempati urutan teratas. Posisi nomor 1 justru ditempati oleh petenis asal Swiss Roger Federer dengan penghasilan sebesar 106,3 juta dolar atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Ronaldo sendiri mempunyai kekayaan 105 juta dolar sementara Messi 104 juta dolar. Di peringkat keempat ada Neymar, lalu diikuti bintang NBA LeBron James di posisi 5 besar. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Austilio, memastikan Ashley Young akan tetap bertahan 1 musim lagi. Hal itu dikarenakan Inter sudah mengaktifkan opsi perpanjangan semusim yang mereka sepakati saat Young didatangkan dari MU pada Januari lalu. Pemain asal Inggris itu sebenarnya hanya memiliki kontrak dengan durasi 6 bulan dengan Inter. Akan tetapi karena performanya yang bagus dengan sudah mencetak 1 gol dan 1 assist dari 5 laga, maka pihak Inter tak ragu untuk mempertahankannya hingga musim depan. Teka-teki soal masa depan Mauro Icardi akhirnya terjawab sudah. Dikutip The Guardian, Paris Saint-Germain telah resmi mempermanenkan status Icardi. Hal itu setelah pihak PSG mencapai kesepakatan senilai 50 juta euro plus 7 juta euro dengan Inter Milan. Praktis PSG akan membayar total 57 juta euro atau hampir 930 miliar rupiah kepada Nerazzurri selaku klub pemilik Icardi. Icardi sendiri dipinjamkan Inter ke PSG pada awal musim 2019-2020. PSG memang memiliki opsi pembelian permanen seharga 70 juta euro, tetapi angka itu diturunkan menyikapi pandemi global.
Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!